Apa yang dimaksud dengan konseling kelompok? Konseling kelompok merupakan suatu bantuan pada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Siapa itu konselor? Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling, sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas. Konselor bukan hanya menjalankan perannya sebagai fasilitator bagi konseling, melainkan juga berperan sebagai penasehat, guru, konsultan yang mendampingi konseli sampai konseli dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Karakteristik konselor terampil dalam menjangkau konselinya, mampu menumbuhkan perasaan percaya dan keyakinan dalam diri konseli, mampu menjangkau ke dalam dan keluar, respek kepada konseli, menghormati diri sendiri, memiliki pengetahuan di bidangnya, dapat memahami tingkah laku konseli, dapat mengidentifikasi pola-pola tingkah laku konseli, dan terampil membantu konseli. Apa peran dan fungsi konselor? Fungsi utama dari seorang konselor adalah membantu konseli menyadari kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, menemukan hal-hal yang merintangi mereka menemukan kekuatan tersebut, dan memperjelas pribadi seperti apa yang mereka harapkan. Siapa itu konseli? Konseli adalah setiap individu yang diberikan bantuan profesional oleh seorang konselor atas permintaan dirinya sendiri ataupun permintaan dari orang lain. Karakteristik konseli yang dikemukakan oleh Willis. 1. Konseli sukarela adalah konseli yang datang pada konselor atas kesadaran diri sendiri karena memiliki maksud dan tujuan tertentu. 2. Konseli terpaksa adalah konseli yang datang pada konselor bukan atas kemauan sendiri, melainkan atas dorongan orang lain. Yang ketiga adalah konseli enggan, adalah konseli yang datang kepada konselor bukan untuk dibantu menyelesaikan masalahnya, melainkan senang berbincang dengan konselor. Yang keempat adalah konseli bermusuhan atau menentang, adalah kelanjutan dari konseli terpaksa yang bermasalah dengan cukup serius. Ciri-cirinya yaitu tertutup, menentang, bermusuhan, dan menolak secara terbuka. Yang kelima adalah konseli krisis, adalah konseli yang mendapat musibah seperti kematian orang terdekat, kebakaran rumah, bencana alam, dan lain-lain. Kebutuhan konseli. Jornard mengemukakan bahwa kebutuhan individu meliputi kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan fisik, kebutuhan cinta dan seks, kebutuhan status, sukses dan harga diri, kebutuhan kesehatan mental dan fisik, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan tantangan, kebutuhan ketegasan kognitif, dan kebutuhan pengalaman yang beragam. Seorang konselor dalam menangani konseli haruslah menempatkan kebutuhan konseli di atas kebutuhannya sendiri. Seorang konselor yang menempatkan kebutuhannya di atas kebutuhan konseli akan menimbulkan efek negatif yang harusnya tidak perlu terjadi. Fungsi konseling. Menurut Adipura, secara konseptual, fungsi layanan konseling kelompok meliputi 2 layanan. Yang pertama adalah konseling individual, hubungan baik antara individu untuk mencapai pemahaman tentang dirinya sendiri dalam hubungannya dengan permasalahan, perkembangannya, dan pengambilan keputusan dirinya untuk saat ini dan seterusnya. Yang kedua, konseling kelompok, upaya bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan pengembangan dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam jangka pertumbuhan dan perkembangan seorang konseli. Tujuan konseling. Yang pertama adalah mengubah penyesuaian perilaku yang salah, yang kedua belajar membuat keputusan, yang ketiga mencegah munculnya masalah pada diri konseli. Faktor yang mempengaruhi proses konseling. Yang pertama adalah struktur, yaitu sebagai konsep mengenai karakteristik, kondisi, prosedur, dan parameter konseling yang disepakati oleh konselor dan konseli. Yang kedua adalah inisiatif,
Inisiatif ini dipandang sebagai motivasi untuk berubah. Konseli yang memiliki inisiatif untuk mempercepat kesembuhan dan proses konseling akan memudahkan konselor dalam menangani permasalahan yang dihadapinya. Permasalahan dalam proses konseling. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah dalam proses konseling. Yang pertama adalah konselor terlalu dalam mengeksplorasi konseli sehingga konseli merasa tertekan. Yang kedua adalah konselor terlalu berhati-hati dalam mengeksplor konseli sehingga gagal membuat perubahan pada diri konseli karena inti masalah tidak pernah disinggung. Yang ketiga adalah aplikasi teknik yang tidak tepat. Dalam hal ini bisa saja konselor memahami teori dan teknik konseling namun lemah dalam praktik dan tidak tepat dalam penggunaannya. Yang keempat adalah hubungan konseli yang tidak efektif. Selanjutnya yang kelima adalah masalah komunikasi. Yang keenam fokus. Dan yang ketujuh adalah kelemahan konselor itu sendiri, yaitu terlalu terpaku pada teori, keliru menerapkan teknik, penafsiran yang tidak cermat, dan tidak memiliki beragam alternatif sehingga tidak mampu merespons perilaku konseli.